supaya orang membaca literatur review itu cukup nikmat begitu. Ada cerita yang disampaikan, yang disampaikan secara akademik tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di FMC 85 Channel. Bersama saya Muhammad Masun, dosen Fisip UIN Wali Songo Semarang. Teman-teman sekalian, di video kali ini saya ingin membahas tentang literatur review. Jadi biasa aja, literatur review itu berarti punya kaitan tentang tulis-menulis karya ilmiah ya. Baik itu skripsi untuk anak S1, tesis untuk anak S2, disertasi untuk S3, maupun menulis artikel jurnal nasional dan internasional. Apalagi jurnal internasional harus ada literatur review. Apakah itu diberikan di bagian di pendahuluan maupun di bagian tertentu tentang literatur review. Nah, diskusi tentang literatur review sebenarnya bisa memakan waktu yang cukup panjang, cukup lama. Karena itu saya akan membagi beberapa video tentang literatur review. Nah, pada episode kali ini saya ingin membahas tentang apa itu literatur review dan bagaimana literatur review yang benar gitu. Nah, pengalaman saya yang menguji beberapa skripsi, banyak skripsi mahasiswa dan membimbing mahasiswa, umumnya mereka masih menggunakan literatur review yang tradisional, yang old gitu. Dimana atau mungkin belum masuk pada literatur review, baru tahapan gitu. Membuat literatur review biasanya mereka menyajikan banyak definisi, menyajikan banyak kesimpulan dari tulisan-tulisan yang sudah dibaca gitu. Bisa 1, 2, 3 sampai 8. Mereka membaca 8 tulisan, kemudian dari 8 itu disimpulkan, dijajarkan begitu. Kemudian mereka membuat perbedaan apa. Nah, itu belum literatur review. Sekali lagi, kalau Anda para mahasiswa masih membuat literatur review seperti itu, sekali lagi itu baru disebut sebagai tahapan awal membuat literatur review, di mana Anda melakukan resume. Nah, lebih detail nanti bagaimana tahap-tahap membuat literatur review sampai selesai akan saya kupas di dalam video saya yang lain. Nah, pada kali ini saya ingin membahas apa itu literatur review. Literatur review itu bisa dipahami secara sederhana sebagai kajian atas semua referensi literatur yang sudah ditulis oleh sarjana lain yang memiliki relevansi atas topik tertentu gitu. Teori dan pertanyaan Anda. Jadi punya relevansi pada topik yang Anda kaji, punya teori yang Anda pakai, atau pertanyaan yang Anda ajukan di dalam tulisan Anda, penelitian Anda. Nah, itu adalah literatur review. Literatur review juga merupakan upaya survei. Anda mensurvei, mendiskusikan atas semua bacaan-bacaan literatur yang memiliki relevansi tentang topik Anda dan berusaha untuk menemukan apa yang sudah dikaji dan apa yang belum dikaji oleh orang lain, sehingga Anda bisa masuk ke dalamnya dalam diskursus tentang tema yang sedang Anda tulis itu. Nah, dan membuat literatur review sekali lagi bukan Anda membuat poin 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Setiap tulisan yang Anda baca itu. Tapi literatur review itu harus ditulis ya, bukan seharusnya ditulis seperti cerita begitu, yang sambung. Ada kepalanya, ada tubuhnya, ada ekornya. Kepalanya itu introduction-nya ada, kemudian ada paragraf inti di dalam yang membahas tentang banyak tulisan itu, kemudian ada konklusinya, sebuah sintesis dari banyak tulisan, kemudian tulisan Anda di mana. Jadi setiap orang punya gaya yang berbeda-beda ya membuat literatur review, tapi intinya itu gambaran umumnya gitu. Nah, supaya orang membaca literatur review itu cukup nikmat begitu, ada cerita yang disampaikan,
cerita yang disampaikan secara akademik tentang diskursus, tentang diskusi satu tema tertentu, begitu. Itu literatur review. Karena itu literatur review itu beda dengan resume. Karena resume Anda baru menulis inti dari satu tulisan. Beda dengan review buku. Review buku itu mencoba menganalisis dan mengevaluasi kelebihan dan kelemahan satu buku dengan mengkontekstualisasikan dengan realitas yang ada, begitu, atau membandingkan dengan tulisan yang lain. Beda juga dengan anotasi bibliografi yang merupakan resume atas tulisan-tulisan yang relevan dan menjelaskan signifikansi dari tulisan atas suatu pertanyaan penelitian, begitu. Nah, literatur review itu sekali lagi adalah upaya mengkaji, mensurvei banyak literatur yang relevan untuk menentukan apa yang sudah dikaji dan apa yang belum dikaji oleh orang lain untuk menemukan argumen utama dari tulisan-tulisan itu. Itu adalah literatur review. Sekali lagi. Nah, pertanyaannya kemudian mengapa kita harus melakukan literatur review? Nah, pertama, untuk menemukan apa yang sudah ditulis orang lain dari topik yang sedang Anda kaji. Nah, itu juga memberikan informasi kepada pembaca tentang tulisan Anda bahwa Anda memahami betul diskusi tentang tema yang sedang Anda tulis dengan menyampaikan, mendisplay banyak tulisan orang lain. Jadi Anda ketika menulis tentang misalnya tentang perkembangan demokrasi di Indonesia, Anda mengetahui banyak hal tentang demokrasi di Indonesia. Misalnya ada yang mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia mengalami deconsolidation, tidak terkonsolidasi, atau mengalami namanya konsolidasi iliberal demokrasi, bagaimana pandangannya Hadis dan Robinson misalnya. Atau yang lain, Indonesia sedang mengalami konsolidasi demokratisasi yang lamban, begitu. Anda paham betul. Nah, tulisan Anda nanti mau di mana ini, gitu. Nah, itu proses mengapa kita harus melakukan literatur review. Nah, literatur review juga yang paling penting itu seperti saya katakan tadi, menemukan argumen utama dari setiap tulisan orang lain yang berkaitan dengan topik atau tema yang sedang Anda kaji. Itu penting. Argumennya apa dari mereka itu. Kemudian ketiga, menentukan kontribusi dari setiap tulisan itu dalam diskursus tentang tema yang sedang Anda kaji. Kontribusi masing-masing tulisan atau literatur yang sudah dikaji oleh para sarjana itu apa. Kemudian memahami keterkaitan antar kontribusi itu, mengidentifikasi, mungkin bila memungkinkan menyelesaikan kontradiksi di antara mereka, ya, untuk Anda menemukan gap dari literatur review itu. Tapi ini tentunya lebih, kalau sudah sampai segitu ya, mencari gap terus Anda menyumbangkan argumen kontribusi, ini literatur review yang untuk tingkatnya disertasi atau artikel jurnal internasional, ya. Karena literatur review untuk anak S1, S2, disertasi atau artikel jurnal itu pasti berbeda, ya. Nah, apa bedanya sih sebenarnya? Kalau untuk anak S1 skripsi, membuat literatur review itu Anda cukup menarasikan rangkaian argumen dari banyak tulisan itu, ya, dalam sebuah cerita yang menarik. Nah, dalam sebuah cerita yang menarik dan saling kait-mengkait. Ya tadi tetap ada pendahuluannya, kemudian tubuhnya itu, paragraf inti itu membahas tentang itu, cerita dari banyak argumen itu, terus kemudian Anda bikin konklusinya. Nah, apa sih kemudian kesimpulan dari banyak tulisan itu, dari argumen-argumen yang ada. Jadi inti literatur review sudah mengungkap argumen, begitu. Bukan hanya sekedar membuat kesimpulan-kesimpulan, tapi argumen itu untuk S1. Nah, bisa menulis literatur review itu dikelompokkan berdasarkan tema, ya, berdasarkan tema-tema tertentu tentang topik yang Anda diskusikan. Nah, kalau untuk sekelas tesis mahasiswa S2 itu tidak hanya sekedar menarasikan argumen, tapi juga menarasikan argumen secara kritis dan mencoba mengkontraskan satu argumen dengan argumen yang lain dalam cerita yang menarik tentunya. Jadi jangan menyusun satu tulisan tanpa ada kaitan, harus ada cerita yang menarik. Nah, bisa juga ditemakan, dikelompokkan, ada konklusi. Tapi beda dengan Anda disertasi atau artikel jurnal internasional. Pengalaman saya menulis artikel jurnal internasional, kita sama reviewer dituntut untuk apa sih novelty-nya.
Jadi membuat literatur review itu guna untuk menemukan novelty. Setelah kita mencari argumen di balik tulisan itu, ya, kita berusaha untuk mencari novelty. Jadi bahkan argumen di balik tulisan itu perspektifnya apa yang digunakan. Kalau dalam studi sosial politik misalnya ada strukturalis, poststrukturalis, pluralis maupun yang lain. Itu Anda mencoba mendudukkan bermacam argumen itu dalam perspektif yang mana kontraksinya. Kemudian mensintesiskan dan kemudian mencari gap di antara banyak tulisan itu. Dan kontribusi Anda di mana di dalam perdebatan soal satu tema tertentu itu. Itu literatur review untuk menulis jurnal internasional. Jadi banyak orang menulis jurnal nasional untuk Q2 Sinta 2 misalnya, atau jurnal Sinta 1 atau Scopus begitu, tidak diterima karena dia tidak memiliki novelty sama sekali. Nah, kalau membuat literatur review itu ya bisa juga disampaikan secara singkat di dalam latar belakang. Ini skripsi, tesis maupun disertasi. Nah, kemudian nanti diulas secara mendalam satu bab sendiri. Nah, kalau artikel jurnal macam-macam. Ada yang menulis jurnal itu modelnya literatur review itu dibikin masuk di dalam latar belakang, embedded di dalam latar belakang, dibahas begitu, diawali dari perdebatan teoritik dan argumentatif dari banyak tulisan. Ada yang dibuat sub sendiri. Nah, itu untuk karya ilmiah artikel jurnal internasional. Nah, tapi kalau untuk skripsi, tesis, disertasi, masing-masing kampus punya style sendiri. Di tempat saya, di UIN Wali Songo Semarang, di FISIP misalnya, literatur review itu ada di bab 1, di proposal masuk di situ. Nah, beda dengan di kampus yang lain. Istri saya dulu kuliah di UNY misalnya, bikin literatur review itu masuk teori di bab 2 gitu, bab 3 bahkan metode. Nah, dan yang perlu dipahami, kajian literatur review ini antara studi kualitatif dan kuantitatif beda ya. Kuantitatif rata-rata membuat literatur review di bab 2 gitu. Tapi kalau studi kualitatif kebanyakan literatur review itu ada di bab 1. Saya kira itu ya, teman-teman, gambaran tentang literatur review. Nantikan video saya berikutnya tentang bagaimana step by step membahas dan menulis literatur review yang baik. Oke, itu saja. Jika video ini bermanfaat, Anda bisa share ke teman-teman Anda yang lain. Saya kira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.